Waktu itu dendam pasti ada. Saya dendam. Saya berpikir waktu itu dulu, saya pengen dia tidak ada di hidup saya. Dasar kamu anak nakal, kurang aja. Gak bisa dibilangin, mau jadi apa kamu? Orang tua saya ya orangnya emosian, terutama bapak saya. Ya kalau saya ada yang tidak sesuai yang ingin dia harapkan, ya udah langsung ngamuk. Saya sampai ada dendam yang begitu besar. Saya sempat mikir untuk mau mencelakakan dia. Mencelakakannya dengan cara nuangkan air sabun di dekat tangga sehingga mengharapkan dia untuk jatuh. Dan saya bersyukur itu tidak terjadi sih. Kalau nggak, mungkin saya pasti akan menyesal sampai sekarang setelah mengenal ajaran Tuhan itu. Setelah saya bertumbuh dewasa, jadi udah jarang berkomunikasi, yang ada sudah akan menyimpan dendam dan udah tidak mau berbicara, apalagi bertatap muka. Dendam nggak ada, yang ada kepahitan. Kepahitan yang tidak bisa memaafkan, tidak mau berbicara, tidak mau bertemu. Saya pun pengen secepat-cepatnya agar saya bisa keluar dari rumah. Saya mencari cara bagaimana untuk mencari uang dengan cepat. Lalu saya waktu itu jadi bandar bola. Pas saya jadi bandar bola, yang terus sampai saya pun bisa beli mobil, tidak mengharapkan apa yang dari orang tua. Pengen kasih lihat bahwa saya bisa tanpa dia, ya, saya bisa tanpa mereka. Saya pun masih bermain bandar bola itu. Sampai harusnya bandar tidak boleh main, tapi saya ikutan main. Dan akhirnya saya jadi dililit hutang. Dan akhirnya aset-aset saya pun hampir semuanya hilang. Dan ya orang tua saya akhirnya pun bantu saya membayar hutang saya yang kurang waktu itu. Tentu di hati ada berpikiran, oh ternyata orang tua saya peduli juga ya. Tetapi karena kepahitan yang begitu besar, masih belum sepenuhnya pulih. Di hati pun saya masih belum bisa sepenuhnya memaafkan, tetapi sudah memulai sedikit melihat kebaikannya dia. Di tahun 2019 akhir, saya bertemu dengan Etla. Saya dipertemukan dengan Etla, diajak dengan kakak saya. Wilson orangnya tidak gampang untuk terbuka. Tapi dengan semenjak kita bertiga kumpul, kita saling sharing, setiap dari kita kan memang mempunyai masalah. Suatu saat Wilson cerita tentang bagaimana hubungannya dia dengan bapaknya yang tidak baik lah, karena dia ada suatu kepahitan waktu masih kecil. Dan saya selalu bilang, kamu harus bisa mengampuni bapak kamu. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni our brothers atau our sister, apalagi bapak kita, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Kita yang begitu banyak dosanya, Tuhan bisa ampuni. Masa sih kita nggak bisa ampuni bapak kita? Waktu itu saya ingat banget dia suruh saya doa untuk bersama keluarga saya. Di saat itu saya menolak, tidak, jangan, nggak akan bisa. Di saat itu tapi ya saya benar-benar yang namanya ikut Tuhan, saya benar-benar ingin menyenangkan Tuhan kan. Saya bersama keluarga saya ajak berdoa. Di saat saya detik itu, pas pertama kali saya disuruh doa bareng, langsung nggak ada kata apa-apa, nangis semuanya, sampai netes tes ke bawah semuanya. Dan semenjak saat itu kayak nggak percaya lah.
Di saat itu setiap hari saya doa bareng keluarga saya selama setahun kurang lebih. Saya ngomong jujur, Pi, saya kepahitan sama papi dulu. Maafin saya. Setelah saya coba mulai memaafkan, ya tentu ada rasa kasih lagi. Sekarang saya ada rasa ingin, ayolah pergi makan bareng gak apa-apa. Setelah dimampukan Tuhan, yang saya rasakan itu, ya pertama yang pasti lega. Yang kedua itu, saya merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Kuasa doa itu luar biasa. Yang saya pikir dulu doa, ya apa sih? Doa kok kayak begini-begini aja, nggak ada jawaban, nggak ada yang terjadi. Mau berterima kasih kepada Tuhan dulu. Atas semua proses ini, saya bisa memaafkan orang tua. Orang tua pun bisa berubah menjadi lebih baik. Itu kalau bukan proses Tuhan nggak akan bisa. Karena dia begitu keras, sangat keras. Wilson yang saya kenal dulu tuh orang yang sangat sombong. Waktu pertama kali saya kenal dia ya. Tapi sekarang Wilson yang bisa lepas, terbuka, lebih joyful, lebih apa adanya, lebih humble. Nah, kita di situ juga belajar, kita bertiga belajar untuk humble, kita belajar untuk lebih bisa mengasihi. Saya ngeliat perubahannya Wilson yang akhirnya suatu saat saya bilang ke dia, ayo bisa nggak lu peluk bapak lu? Aduh susah banget. Susah banget, gue nggak bisa. Bisa, kalau misalnya Tuhan bisa peluk lu, masa sih lu nggak bisa peluk bapak lo? Ada suatu rekonsiliasi ya, dan itu sebenarnya yang Bapak kita ingin ajarkan kita untuk bisa memaafkan walaupun orang itu memberikan bekas luka yang dalam. Sekarang saya tahu, untuk orang tua saya, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ya pengen kita menjadi orang yang benar, orang yang kuat, orang yang tidak menjadi orang berandal lah. Caranya yang salah, karena ya kita semua dulu juga masih belum mengetahui firman Tuhan. Saya bisa bilang bangga sama orang tua saya, terutama bapak saya yang begitu kerasnya. Dia sudah lebih lembut sekarang. Dan ketika saya mengampuni orang tua saya, ya ada malah saya diberkati berlimpah. Sehingga saya melihat, wow, Tuhan kau sungguh luar biasa, kau sungguh nyata ya. Dimana kita bisa ada penguasaan diri, kita bisa mempunyai 9 buah roh. Bisa kita mengasihi, kita bisa joyful, kita bisa mengampuni, apapun bisa saat kita pada penguasaan diri.